Definisi dari kesuksesan mental health kan bahagia. Ketika kita bahagia, orang bilang, oh ini pasti sehat. Mental health bagus gitu. Tapi kan mental health tuh abstrak, nggak bisa didefinisikan dengan satu kata saja gitu kan. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, jauh-jauh dari Palembang, tapi pengalamannya mengerikan. Anak muda, kalau Anda anak muda, ini momentumnya untuk Anda belajar dari orang yang satu ini. Meisha Salwa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik. Thank you sudah mau hadir ya. By the way, Thank you, Coach. kenapa mau hadir di Behind the Business? Karena menurut aku Ya. bertemu dengan seseorang yang hebat itu bukan untuk foto atau bukan untuk oke nih gue diundang di podcast ini, tapi kesempatan untuk bisa ngobrolnya itu. Astaga, yang aku pengen dapet. Keren banget. Salwa, aku nih kan nonton TikTok, lihat TikTok, terus banyak nih muncul nih Salwa di TikTok dan kontennya bukan template ya, konten itu sangat-sangat bagus. Sebetulnya siapa sih Salwa itu? Salwa itu, aku pernah baca suatu buku, di mana buku itu bilang bahwa kita harus bisa mendefinisikan diri kita gitu. Kita harus tahu identitas diri kita. Yeah. Nah, kalau aku sendiri itu mendefinisikan diri aku itu sebagai survivor. Orang yang bisa survive. Karena aku juga pernah baca bukunya yang ditulis oleh buku yang isinya tuh pengalaman Bu Susi. Beliau kan ekspor ikan ya kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Betul. Jadi ada cerita itu dan kayaknya aku ada jiwa itu deh. Jadi aku menganggap Salwa itu siapa? Kalau menurut aku itu Salwa itu survivor. Kalau melihat background karir, ceritanya dari awal sampai bisa sukses hari ini, apa sih yang dilihat? Apa yang dilakukan? Apa ceritanya? Apa highlight dari karirnya? Long story short sih, cuman anak SMK yang ngambil jurusan akomodasi perhotelan. Jadi dari situ emang mentalnya udah digempleng untuk harus disiplin. Di situ yang dapat banget karena hotel itu benar-benar keras banget lah. Kasarnya mungkin sekarang budak korporat gitu kan. Kayak kita harus bangun pagi dan lain-lain sebagainya. Itu aku udah mulai dari usia aku 17 tahun. Jadi mulai dari jam 7 pagi kan sekolah tuh. Part time full time itu pulang jam 5 sore. Dan jam 2 siangnya itu aku udah keluar dari sekolah. Kayak dikasih delegasi gitu ya. Untuk kerja part time di beberapa hotel besar di Kota Palembang gitu. Karena emang nilainya bagus. Kalau SMK itu ada sistem penilaian, kalau nilai kita bagus bisa didelegasikan untuk kerja. Jadi kita bisa seimbang antara praktek dengan teori. Karena kan SMK menciptakan anak muda yang lulusan SMK bisa langsung kerja gitu kan. Nah di situ aku tuh hampir kayak seminggu 2 kali, 3 kali jam 2 siang udah keluar sekolah, kerja, pulangnya itu jam 12 malam. Wow. Itu event-event besar kayak jadi bertemu banyak orang-orang kayak mungkin bisnis, orang yang bisnis. Nah, di situ aku jadi dekat lah dengan hal-hal yang berbau dengan bisnis ya, dengan sistem juga bagaimana teknis sesuatu tuh gimana sih gitu kan. Situ aku jadi pemerhati observasi. Hebat ibaratnya ya. Anak SMA nih, anak saya dari SMP lah, nanti saya suruh kerja nanti. Karena dulu SMK tuh jujur aku nggak ngerti uang, Coach. Belum ngerti uang. Kayak bagi aku tuh sesuatu yang fun untuk keluar dari rumah. Karena kan anak rumahan nih. Bener. Oh, anak rumahan. Iya, anak rumahan. Bukan anak gaul ya. Anak dugem. Aku tuh anak rumahan jadi kayak sekolah rumah. Jadi ketika ada part time ini walaupun kerja nih, oke, seru gitu. Kerjanya tuh ngelap sendok, piring, dan itu bukan 1-2 sih, kayak ribuan rak-rak. Kalau di hotel kan hotel terbesar yang pernah aku part time itu adalah di hotel resort di Palembang. Itu besar banget. Dan di situ kayak apa ya,
eventnya tuh sampai jam 1 malam bisa. Wow. Saking dia banyak, crowded banget. Wow. Jadi aku kayak kalau misalkan nonton bioskop ada film-film yang kayak hotel-hotel mewah gitu, yang datangnya tuh orang-orang pakai blazer, apalah, sosialita gitu ya. Aku udah pernah ngerasain vibes itu. Jadi kita pakai baju warna putih, kayak pelayan banget gitu. Kayak butler gitu ya. Iya. Wow. Nah, di hotel sampai puncak karirnya apa di bidang perhotelan? Oke. Itu kan jadi waitress nih, Iya. part time. Itu gajinya 60.000 per hari. Dan 60.000 itu aku pasti selalu beli buku uangnya. Nah, karena aku kayak oh my god, ini keren banget ya bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi aku beli buku kayak English for Tourism gitu, buku-buku yang kayak gitulah aku pelajarin kan. Gimana sih caranya ngomong bahasa Inggris gitu kan. Setelah itu aku tamat sekolah, langsung ditarik kerja di boleh nyebutin nama hotel gak sih? Boleh, silakan. Di 101 Hotel Palembang. Di situ aku langsung jadi telepon operator. Jadi kalau di karir perhotelan itu sangat mustahil anak SMK, dan SMK aku tuh nggak unggulan, SMK yang notabene-nya tuh dipandang sebelah mata gitu. Kejuruan gitu ya? Iya. Terus juga aku langsung diterima itu karena emang udah banyak banget pengalamannya. Kayak, oh kamu nih udah nggak lagi main ngangkat piring angkat piring, ngelap piring, udah nggak lagi. Jadi aku ditaruh di front office. Umur aku 17 ke 18 itu jadi telepon operator di situ. Berarti termasuk yang paling muda kali ya untuk paling muda. receptionist gitu ya. Enggak, kalau operator bukan receptionist. Bukan, di belakang. Oh, di belakang. Iya, di belakang. Jadi yang terima telepon. Terima telepon. Oke. Di situ makin apa ya, kayak kalau dibilang makin pinter sih enggak, kayak lebih cekatan aja sih. Bisa ngafalin nomor handphone damkar, rumah sakit, apa segala macam itu harus ya. Telepon kayak menghadapi teroris, bom dan lain sebagainya gitu kan. Setelah itu kayak orang ada yang datang ke hotel kan. Dan pas banget resepsionis tuh lagi keluar gitu, kakak-kakaknya. Jadi dia bilang, "Dek, tolong di backup dulu ya." Setelah aku backup, ketemu sama orang itu, dia nanya, "Kamu imut banget, kamu kerja di sini." Katanya, "Kamu cukup umur nggak?" Katanya. Ini di bawah umur nih dipekerjakan. Soalnya berdiri di resepsionis emang kan tempatnya bukan di resepsionis kan. Benar. Jadi kayak setelah itu, "Kamu mau nggak kerja?" Ibaratnya aku tuh nggak ada negatif thinking, nanti ditipu, itu nggak ada. "Oh, kerja di mana, Pak?" Aku bilang kan, "Di sebelah, hotel di sebelah." Kompetitor. Jadi kayak dia bilang, "Ya udah nanti di kontak aja ke sini." Udah setelah aku pulang kerja itu kayak long story short, beliau langsung nyuruh aku interview kan. Dan interview itu tuh langsung ke GM-nya. Jadi kayak mereka Jadi tuh udah nggak lewat HRD lagi. Iya, karena lagi kepepet sih sebenarnya mereka. Kenapa tiba-tiba nge-hiring dari orang sebelah, kayak ya nggak tahu ya, kita namanya rezeki nggak bisa nebak gitu kan. Kayaknya kalau menurut aku sih itu memang udah jalannya ke situ ya. Iya, faktor luck sih. Terus juga aku tipikal orang yang ngambil kesempatan kan. Jadi bodohnya lagi tuh, namanya masih 17 tahun gitu kan. Aku nge-print lah surat resign. Dan ternyata itu pas aku masih di Wanon, nge-print surat resign, ngebuka pintu kan si FOM-nya, "Kamu resign?" Kayak udah diintip di belakang. Iya, soalnya kertasnya keluar di depan, di resepsionis. Namanya juga nggak ngerti kan. "Iya Pak, maaf Pak, kamu tuh nanti di sini dijadiin staff ini bla bla bla," gitu kan. Ya aku percaya karena mereka tuh kayak bukan janji sih, emang dia ada sistem performa gitu kan. Jadi setelah itu gimana aku kayak udah kekekan, "Iya Pak, mau coba yang baru," gitu kan. Udah pindah ke sebelah tuh jadi reservasi, naik lagi. Naik dari telepon operator ke reservasi. Tingkatannya apa bedanya? Kalau reservasi itu dia lebih ke ngurusin e-commerce. Nah, di situ opportunity aku makin banyak lagi, aku ngurusin kayak Traveloka bla bla bla. Pokoknya banyak banget e-commerce untuk kayak perhotelan gitu kan. Ketemu sama banyak orang dan kepepetnya lagi, nggak tahu nih hotel kayaknya banyak yang keluar ya. Kesempatan untuk anak-anak yang muda. Jadi kamu ditarik jadi sales and marketing koordinator. Langsung jadi koordinator. Iya. Wow. Karena reservasi kan gini ya, make sense-nya. Mungkin bagi beberapa temen aku yang di situ ngerasa,
ini anak kemarin sore masuk tiba-tiba udah jadi koordinator. Iya. Kan gitu ya. Tapi kan balik-balik lagi yang diperlukan itu bukan seberapa lama kamu kerja di situ, tapi kualifikasi apa yang memenuhi Betul. itu pekerjaan itu gitu kan. Nah, aku tuh kerja di koordinator itu kenapa aku pertama udah paham sistem. Kalau hotel kan ada sistem. Iya. Terus udah ngatur jadwal tuh kayak oke. Kan berkaitan dengan itu. Kalau hotel kan ada ballroom segala macam. Jadi Iya. emang dicari orang yang single, masih muda, masih fresh, nggak ada pikiran kemana-mana. Ibaratnya tuh masih bisa digempleng nih. Jadi kayak lu ngurusin ini aja udah titik. Jadi fokus gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kayak setelah interview, disitulah letak karir tertinggi aku di perhotelan itu jadi sales and marketing coordinator. Oke, membawahi berapa orang waktu itu? Kita nggak ada bawahan karena kita langsung dari Dozem, Director of Sales Marketing, terus asisten Dozem, terus Asdo Sales Marketing, asisten Sales Marketing sama aku. Jadi kita 5. Oh, jadi dalam ini. satu tim gitu ya? Iya, aku umurnya 19 tahun. 19 tahun. Yang ini 30, 25, pokoknya jauh udah banget ya. Jauh. Tapi justru karena aku mungkin manajemennya waktunya tuh kayak bener-bener kerja banget gitu ya. Oke. Jadi orang lihat nih, ini serius. Nah, banyak anak muda sekarang yang fresh graduate, nggak percaya diri juga dan merasa bahwa aduh kalau saya fresh graduate tuh harusnya gimana sih supaya bisa kelihatan kan. Pasti kan apalagi saya lulusan SMA terus nggak ada pengalaman, supaya kelihatan tuh gimana tuh, Salwa? By doing. Dengan menunjukkan. Oke. Showing, kita kayak ketika kita mungkin disuruh nuang air nih. Iya. Oh, nuang air yang benar tuh gini loh. Kayak dengan menunjukkan sih. Jadi harus menunjukkan keseriusan dan menunjukkan sebenarnya enggak terkait dengan umur, enggak terkait dengan siapa kita, tapi ya tunjukkan hal yang kita bisa itu ke orang yang memerlukan tadi. Oke. Nah, kamu sering bahas tentang mindfulness. Betul nggak? Betul. Apa sih definisi mindfulness buat Salwa? Mindfulness ini menurut aku, Coach, konsep mental. Seberapa penting mindfulness? Penting, kalau persennya sih aku nggak tahu ya. Tapi kalau dibilang penting tuh penting. Penting. Konsep mental ini mungkin kayak gini ya. Orang-orang banyak, terutama di kota besar kayak Jakarta, sulit menerapkan mindfulness karena ya emang udah crowded kotanya gitu kan. Nah, sedangkan aku yang lahir di kota kecil kayak di Palembang, itu ya emang kotanya adem, asri gitu. Kayak ya udah nggak, orang-orang tuh nggak terlalu kerja keras gitu. Jadi ketika aku berada di orang yang slow, akunya cepet, jadi tumbuhlah grow mindset itu. Tapi kalau ini tuh kayak faktor lingkungan bisa nerapin mindfulness ini. Tapi bukan berarti orang yang tinggal di kota-kota besar tuh nggak bisa menerapkan mindfulness. Jadi kuncinya itu ada di konsep mental itu tadi. Konsep mentalnya. Konsep mental. Kamu pernah ngalamin stres nggak sih? Sering? Iya. Masih muda udah pernah ngalamin stres. Gak apa-apa stresnya sekarang, Coach. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Daripada pas tua nanti baru mau stres itu kayak. Jadi sekarang baru belajar stres gak apa-apa ya? Iya. Nanti kalau udah tua gue udah pernah ngelewatin tuh stresnya. Apa yang menyebabkan Salwa stres? Kayaknya kegiatan aja sih sebenarnya. Terlalu banyak kegiatan, tapi sometimes itu kayak aku selalu nerapin di otak aku bahwa semua sesuatu itu tuh ada konsekuensinya. Mau kita males, mau kita rajin, itu ada konsekuensinya. Nah, daripada males sudah dapat konsekuensinya, mending gue rajin. Benar. Dapat konsekuensi yang bagus gitu. Betul. Oke. Jadi setelah dari hotel larinya ke jurnalis. Jurnalis itu jadi apa? Presenter. Iya. Masuk TV tuh? Iya, masuk TV. Di iNews? Wah, keren. Jadi udah terkenal dari satu Palembang tuh ya? Lumayan. Ibu-ibu. Setelah dari iNews? Aku tuh di iNews panjang juga. Panjang? Jadi banyak banget sih aku kerja, Coach, sebenarnya. Wow.
setelah dari hotel itu kan COVID kan. Jadi aku kayak bener-bener loker di Instagram itu aku masukin semua. Kayak najur lah ibaratnya kalau kata orang Palembang. Setelah itu masuklah di iNews kayak, hah ini dipanggil ya beneran? Gitu, udah datang ke iNews, casting diterima. Jadi aku ditempatin kayak ada suatu kabupaten Banyu Asin di Sumatera Selatan. Kayak lumayan nggak terlalu pelosok banget sih, tapi ya lumayan banyak desa-desa, sawah-sawah gitu kan. Aku ditempatin di situ, jadi kayak banyak pengalamannya langsung ke masyarakat. Tugasnya apa? Reporter tuh apa? Cari berita gitu? Atau hanya membawakan berita yang kan berdua nih sama kontributor. Aku reporternya, jadi yang melaporkan. Jadi ternyata ada tekniknya juga tuh, nggak hanya melaporkan kejadian tapi ada tekniknya juga. Tekniknya gimana tekniknya? Tekniknya. Jadi kalau misalnya ada kontributor melaporkan di sini ada nggak boleh lemot. Kejadian apa gitu? Kejadian apa biasanya yang dilaporkan? Aku pernah ngelaporin kejadian tabrakan. Di jalan lintas itu kan padat. Banyak pengendara bermotor, pokoknya semerawut lah. Itu sering kejadian kecelakaan, laka lalu lintas, dan kita harus paham tuh pas banget pada saat itu kita lagi mau balik ke Palembang kan, aku sama kontri itu naik motor. Ada yang tabrakan, langsung ngeluarin mic, langsung ngeluarin kamera, bukannya nolongin. Itu emang anak muda sekarang memang begitu. Yang penting harus selfie dulu kalau enggak. Atau kalau enggak. Tapi kan untuk laporan kalau kita. Streaming dulu gitu ya. Tapi kalau ini kan untuk kerja. Ya, untuk kerja. Itu sama lah ibaratnya anak muda zaman sekarang tuh wartawannya hal yang dilakukan wartawan zaman dulu lah gitu. Iya. Jadi yang aku lakukan adalah langsung ngelihat BG mobil, BG motor, siapa nih yang menabrak duluan, langsung bisa mendeskripsikan kejadian pada saat itu gitu, disampaikan di TV gitu. Jadi kontri tugasnya kamera aja, itu kan berat banget kameranya. Iya. Action gitu. Jadi kita udah langsung melaporkan. Gak boleh lemot kalau jadi reporter. Solo melaporkan dari Banyu Asin gitu ya. Iya. Oke. Jadi mindfulness itu penting. Gimana cara mempraktekkan mindfulness buat kehidupan sehari-hari? Mempraktekkan mindfulness. Kalau aku caranya itu bengong. Mungkin orang bilang, coach, gak boleh bengong ya. Tapi justru di dalam bengong itu kegiatan bengong. Gitu, ngerti gak? Kayak bengong itu kayak, oh kita tuh ibaratkan nih otak nih ya, otak. Awan pikirannya tuh kalau kita makin pikirin dia makin semrawut gitu kan, kayak saling tumbur gitu kan. Tapi kalau mindfulness itu coba caranya kita duduk ya bengong, awan-awan pikiran itu dibiarin kayak melayang aja gitu. Tidak usah divalidasi, misal kayak aku tuh sedih loh keluar dari hotel. Itu kan validasi kan, ada perasaan sedih kan. Kalau mindfulness itu awan-awannya itu tuh kayak keluar dari hotel, nggak divalidasi. Jadi sekedar kayak ingatan gitu doang. Jadi kayak berbentuk awan keluar dari hotel. Hati kita tuh nggak bermain, jadi memisahkan antara hati dan logika. Ya gitu. Jadi kayak nanti semakin hari itu kan dilatih nih. Itu aku kan kulatih. Jadi setelah terlatih, yaudah mulai bisa nih ngambil keputusan yang berdasarkan logika. Jadi nggak mudah baper, jadi bisa lebih realistis. Itu mindfulness. Keren ya. Jadi itu bagus tuh idenya tuh. Jadi semua pikiran itu seperti awan-awan, bahkan mungkin stres juga seperti awan-awan ya. Kalau diperhatikan, nggak dikasih validasi dari hati, dia lewat sendiri, ntar awannya akan lewat sendiri gitu ya. Wow, keren ya. Aku suka bikin formula. Belajar dari mana itu? Itu formula sendiri atau dapat? Iya, formula sendiri. Formula sendiri ya. Aku suka bikin kayak rumus-rumus gitu. Coba contoh rumus. Ada rumus apa yang penting dalam kehidupan? Ini terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita kan sebagai manusia pengen sempurna gitu ya, walaupun tidak bisa. Betul. Kita pengen sempurna, kita pengen bisa melakukan semuanya, bisa mencapai semuanya. Tapi kita lupa bahwa ada rumus itu yang aku buat. Kalau mau A sempurna ditambah B yang sempurna sama dengan
C, ada pengorbanan. Nah, C ini apa? Jadi kita bisa isi A itu apa, B itu apa, C itu apa gitu. Oke. Jadi ketika kita pengen dapetin A plus B, ya C itu apa pengorbanan kita. Kayak aku sekarang ya, aku kan lagi kayak stres-stresnya banget ya coach. Kayak kehidupan aku bikin bisnis, aku taruh di A ini ya, segala macam pekerjaan aku yang menghasilkan uang lah gitu. Di sisi lain aku punya kehidupan akademis juga, aku harus apakah aku lanjut S2 atau enggak gitu. Jadi ada sisi bingungnya, dilema gitu kan. Aku taruh di B, sama dengannya C ini mau nggak mau yang ngorbanin bentar waktu tidur gitu. Oh iya, make sense juga ya. Jadi kayak kalau orang bilang kan bahaya, kita tuh harus cukup, anak muda ini. Pokoknya banyak lah yang bilang seperti itu kan. Tapi kayak ya bukannya bukan, jadi nggak ada yang salah terhadap dua pilihan itu gitu. Yeah. Hanya saja pilihan bijaknya itu si C ini mungkin di deadline-in gitu. Oh mungkin tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 C ini ya yang dikorbankan gitu. Jadi kayak teknikal banget sih sebenarnya ini. Keren. Rumusnya. Wah, tapi keren itu. Jadi memudahkan kita juga untuk membuat masalah itu menjadi lebih logis. Dan benar. Capek ya jadi wajar, nggak tidur wajar, dan nggak diartikan sebagai hal yang negatif. Karena banyak ya di pengusaha, ketika kita menjadi pengusaha, saya coaching banyak UKM. Banyak UKM yang menghentikan kesuksesannya karena semakin sukses semakin repot. Iya, dong. Agree. Semakin sukses dia semakin habis waktu. Karena sukses itu didefinisikan dalam bentuk uang. Makin banyak uang, makin habis waktu. Makin banyak uang, makin gak ada waktu buat anak. Makin banyak uang, makin repot. Makin banyak uang, makin banyak mengundang masalah. Coach, dulu saya waktu masih kecil ya, kita tuh gak ada masalah. Karyawan anteng-anteng aja. Sekarang giliran omsetnya gede, masalah ada. Karyawan inilah, karyawan resign lah, karyawan ngambil uang perusahaan, kita ditipu lah. Jadi apa sebaiknya kita nggak usah gede-gede gitu ya. Nah itu yang dihentikan. Jadi dia menghentikan kemajuan karena merasa bahwa masalah itu adalah sesuatu yang negatif. Atau sukses itu menjadi satu hal yang negatif. Akhirnya ya udah ditahan tuh. Jadi kalau gitu jangan sekolah deh, daripada nanti tidurnya kurang ya kan. Nah itu saya rasa itu bagus tuh. Bagus banget tuh idenya. Jadi A tambah B sama dengan C. Oke. Keren. Jadi kalau aku dengar dari cerita coach itu, aku pernah bikin konten 90% kehidupan kita itu adalah masalah. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghindari masalah, ya gak bakal bisa. Nggak bisa. Pilihan bijaknya itu adalah menghadapi. Jadi alih-alih untuk panik, takut, main aman, mending kita mempersiapkan masalah apa ya yang kita bakal hadapin di depan gitu. Karena bakal tetap datang. Mau seaman apapun hidup kita, kayak mungkin orang ngelihat aku sekarang, udah mapan, udah punya ini itu gitu kan. Tapi kan masalah itu kan tidak memilah atau memilih siapa orang itu gitu kan. Betul. Terus juga kalau misalkan ada lagi yang soal coach bilang semakin besar usaha tuh semakin banyak masalahnya gitu kan. Nah, aku tuh juga belajar tentang power. Powerless atau powerful ya, nggak tahu, pokoknya tentang power, di mana kita itu kan ibaratnya perusahaannya punya dia tuh gitu. Jadi ketika ada karyawan yang ngambil uang apa segala macam, itu kan sebenarnya masalah-masalah kecil, kok bisa meruntuhkan yang ibarat pondasi perusahaan itu kan ada di diri orang yang punya power gitu. Nah, aku belajar tentang power itu gimana caranya kita jadi orang yang powerful, gimana kita ada kerasa kepemilikan, dalam arti bukan konotasi yang negatif, tapi kepemilikannya tuh kita bisa mempertahankan hal-hal yang kita dapatkan gitu. Karena di prinsip aku itu, kalau orang bilang kan semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Tapi kalau aku menganggap sukses itu bukan sekali, tapi sukses itu harus berkali-kali gitu. Jadi setelah sukses hari ini, kayak aku dulu mungkin di sekolah ranking 1 terus gitu kan. Setelah SMA bukan berarti aku udah selesai dengan ranking 1 terus gitu. Betul. Jadi kayak aku harus ini. Jadi kayak suksesnya tuh harus berkali-kali gitu. Keren. Kalau rumus pertemanan gimana rumus pertemanan?
Kayaknya coach udah nonton konten aku Ya ya. makanya gue udah nonton TikTok juga. Tapi gimana, ceritain rumus pertemanan. Iya, ini lucu sih. Jadi aku kayak, misalkan nih, aku ada 2 teman. Oh, satunya ini tuh, kita kan semakin lama semakin tahu ya kekurangan dan kelebihan teman masing-masing kan. Oh, kayaknya ini tuh cocoknya untuk temen cekakak cekikik doang gitu, kayak cengengesan. Oh, berarti ini intensitasnya harus dikurangin. Berarti kan itu rumusnya apa? Rumus frekuensi dikali Iya. apa? Yang kayak gitu ya. Nanti tuh menghasilkan durasi gitu kan. Jadi karena gini loh, kita kan hidup harus punya boundaries ya coach. Jadi Betul kalau banget, kelamaan betul. main ya nanti lalai gitu, lupa gitu. Ini mungkin teknikal banget sih untuk anak muda. Jadi kayak Nggak apa-apa, biar anak tahu. muda bakal lucu, bilang lucu tapi lucu. anak muda bakal bilang kayak udahlah, hidup masih muda, enjoy dulu gitu kan. Oh, tapi itu kalau rumus itu bisa dipahami, sebenarnya bagus buat kita menciptakan prioritas. Nah, ya. Aku setuju. Iya kan? Karena ada orang yang memang layak untuk kita lebih sering intens ketemu, ada yang ya udah nanti ketemunya sebulan sekali kayak atau 6 bulan sekali, atau nggak usah ketemu setahun sekali deh, itu sewaktu-waktu, karena mungkin nilai tambahnya atau pengaruhnya kepada kita juga kan nggak terlalu besar. Jadi kayak ada beberapa orang yang oh ini nggak cocok nih ditemuin setiap hari gitu. Jadi yang kayak gitulah. Keren. Rumusnya. Keren. Oke, Gen Z. Nah, Gen Z ini kan punya karakteristik yang cukup menarik ya. Kalau Salwa bekerja, pada saat pertama kali saya pengen mendalami karakter atau jiwa seorang Gen Z. Karena kalau dari tadi cerita, di hotel yang pertama berapa lama kerja? 1 tahun. 1 tahun. Hotel yang kedua? Rata-rata 1 tahun semua. 1 tahun. Coba tuh. Untuk anak-anak generasi tua, 1 tahun kerja itu rasanya bentar, sangat terlalu pendek. Pendek banget. Ini orang kutu loncat atau gimana? Tapi menghasilkan orang yang hebat seperti ini, ya kan? Nah, apa sih yang ada di pikiran Gen Z tentang karir ketika masuk sebuah perusahaan? Mungkin kebanyakan Gen Z itu keren. Karir sama dengan keren. Itu ya singkatnya ya. Oke. Kalau udah berhubungan dengan karir, oh wanita karir. Kayak konotasinya tuh oh keren. Karir, tapi sebenarnya karir itu tadi menurut aku bangunan. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh ini kutu loncat, gak loyal sama perusahaan dan lain-lain sebagainya gitu. Kita kan gini ya, kita digaji perusahaan dengan yang ya cukup pas-pasan, cukup menghidupi kita sehari-hari doang. Ya why not? Kenapa enggak kita ngebangun mimpi kita gitu. Betul. Boleh kita hari ini kerja 12 jam sehari untuk membangun mimpi orang. Tapi aku punya prinsip kayak, oh ya kita punya giliran Pak. Bapak boleh bangun usaha hari ini, kita juga lagi ngebangun. Jadi ketika mereka perusahaan membayar dengan sekian untuk mengerjakan job desk sekian, ya job desk kita hanya sebatas itu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja lama-lama ya di tempat perusahaan. Itu kan sebenarnya balik-balik lagi pilihan ya. Tapi karena aku ngerasa anak muda, mungkin aku pengen menginginkan masa depan yang aku inginkan, jadi itu sebagai bangunan, sebagai pondasi. Kalau ada satu perusahaan, Salwa masuk ke sebuah perusahaan yang ideal untuk Gen Z itu apa? Jadi disebut cool, keren, asik gitu. Apa sih perusahaan seperti apa? Perusahaan ideal Gen Z. Kayaknya Gen Z itu susah ditebak. Jadi kita nggak bisa. Dia. Tapi kalau Salwa sendiri pribadi sebagai seorang anak muda, kalau masuk kerja lalu melihat oke, ini perusahaan oke nih. Apakah apa kriteria perusahaan ini disebut bagus atau layak untuk saya lama nih di sini? Kalau lama apa ya? Kayaknya belum kepikiran. Tapi karena balik-balik lagi si perusahaan ini kan punya apa ya? Punya filosofi, punya landasan. Jadi aku tuh tipikal orang yang gak mau, oh perusahaan ini tuh harusnya gini loh. Perusahaan ini tuh harusnya gini loh. Jadi kayak aku punya kemungkinan, oke, perusahaan ini A,
mungkin dia nggak bisa C, nggak bisa D, nggak bisa Z. Jadi kayak berada di tengah-tengah gitu. Nggak bisa, oh ini perusahaan yang ideal, oh ini perusahaan yang bagus, ini Iya. yang enggak. Jadi kayak lebih ke netral gitu, coach. Iya, tapi kan kamu pas masuk kerja, kamu Mm-mm. melihat, wah ini oke nih untuk saya stay bahkan 1 tahun gitu. Mm-mm. Apa yang membuat kamu bertahan di satu perusahaan, eh, walaupun hanya 1 tahun, tapi 1 tahun pun Oke. termasuk oke. Jadi, tapi apa sebetulnya? Pasti ada alasan dong. Ini ada rumusnya. Nah, Ada rumus, oke siap. Kayaknya coach hobi banget ya rumus. Jadi ini mungkin teman-teman buat yang mau mendengarkan, ini adalah salah satu hal yang sangat bagus. Kalau kita mau meninggalkan sebuah legacy, kalau kita mau meninggalkan sebuah legacy, kita harus memiliki 2 hal, yang Oke. namanya model dan Mm-mm. artifact. Hmm. Model itu rumus, Oke. A tambah B tambah C, Hmm. P kali K kali D sama dengan D misalnya ya. Itu namanya model. Ya, seperti kalau saya punya model untuk membangun bisnis. Fondasi pertama adalah blueprint, control, cash flow, consistency, kolaborasi, kemudian copy, and then choice. Jadi ada 6 level model. Nah, model itu saya Robert Kiyosaki membuat model ESBI. Ya. Ya, employee, self-employed, business dan Investor. investor. Itu model. Nah, model itu membuat kita memiliki IP, intellectual property. Nah, kamu punya model nih, Yeah. itu harus jadi IP. Yang kedua adalah artifact. Artifact itu adalah sesuatu yang bisa dibawa pergi, harus dibawa pulang. Oke. Sesuatu yang bisa dipegang, yang kalau kita mati itu masih ada. Itu namanya artifact. Bisa berbentuk buku, bisa berbentuk video, bisa berbentuk digital. Kalau sekarang, kalau saya setiap 2 tahun saya harus nulis buku. Sebetulnya saya nulis buku ininya banyak. Ya, apa maksudnya? Bukunya sebetulnya sudah siap banyak, cuma diterbitkannya setiap Secara tahun berkala. 2 kali, 2 tahun sekali atau setahun sekali. Itu namanya model dan artifact. Makanya model-model ini sangat bagus. Karena apa? Menyederhanakan pola pikir. Gitu. Oke. I see. Ayo, Keren. rumus. Aku rasanya pengen bawa buku deh ya. Rumus. Rumusnya itu, aku langsung masuk ketika coach bilang model sama artifact tadi. Ya oke, model udah dapat, aku selalu terapkan dari dulu. Kalau artifact itu, aku pernah dengar career advice dari seorang, tapi aku lupa. Dia tuh bilang bahwa kita harus punya 2 hal kalau soal karir. Nah, ini menjawab mungkin yang coach pertanyakan tadi kan. Apa yang membuat kita betah gitu di sebuah Yang pertama tuh earn dan learn. Terus yang kedua learn dan learn. Learn dan learn. Iya. Earn dan learn. Learn dan learn. Jadi mungkin balik lagi ke cerita awal kita, aku kayak waitress 60.000 kerja dari jam 2 siang sampai jam 12 malam tuh bener-bener ini banget kan, kayak oh lu kerja rodi nih gitu dibayar sekian, tapi kan yang aku dapetin tadi kayak learn and learn. Jadi no earnnya kan cuman kayak sedikit lah, nggak ada berapa persen gitu kan. Nah ketika aku udah naik karir terus, aku harus ada 2 itu patokan. Iya. Yang ideal kayak aku bisa dapat uang untuk mencukupi kehidupan aku gitu, aku bisa mandiri. Nah yang kedua ini aku bisa learn juga, ada something yang aku bisa dapetin. Seperti yang coach bilang, artefak kan, jadi kita ada jejak gitu loh. Iya, ada legacy ya. Legacy. Ada sesuatu yang ditinggalkan ya. Iya, itu. Oh, keren. Seberapa penting leadership untuk anak Gen Z? Leadership, jadi gini, saya bekerja, tipe atasan itu akan mempengaruhi kinerja nggak? Kalau menurut Salwa? Iya, pengaruh. Berapa besar pengaruhnya? 80%. Oke, kenapa? Karena leadership ini tidak seperti yang dibayangkan atau seperti konotasi yang beredar gitu. Mungkin leadership, pemimpin, penunjuk, pemerintah gitu kan, yang memerintah gitu kan. Tapi kalau menurut aku leadership ini orang yang bisa punya jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu seperti apa sih? Kayak ya bisa memimpin. Beda dengan atasan. Iya. Jadi kalau kepemimpinan ini tuh dia bukan nggak sesuai hierarki, tapi fungsinya itu lebih ke ya bisa memimpin gitu. Jadi kayak misalkan di suatu tim
dia ini disebut sebagai pemimpin bukan atasan, di mana dia bisa mengayomi semua anak buahnya. Jadi anak buahnya ini tidak merasa berusaha menjilat satu sama lain, karena ya dia tuh pemimpin bukan atasan. Kalau atasan kan, oh aku harus jabatan ya. Kalau atasan itu lebih ke jabatan ya. Jabatan. Kalau pemimpin ini tuh sifat gitu, perilaku. Jadi menurut aku Gen Z harus belajar kepemimpinan itu adalah gimana caranya bisa berpikir tengah, bijak, netral demi mengayomi banyak orang gitu. Ya. Itu arti kepemimpinan kalau menurut aku. Sarwa, kenapa sih anak-anak Gen Z itu berani bicara di sosial media? Oke. Karena di sosial media nggak ada polisi kan? Nggak ada polisi. Iya nggak sih? Gitu ya? Iya. Kan nggak ada yang langsung ditangkap, kamu ditangkap gitu. Ya nggak ada. Walaupun udah ada undang-undangnya, tetap berani ya. Iya, freedom. Freedom. Karena beda generasi. Zaman kita dulu ya, ngomong itu hati-hati. Apalagi ngomong soal pemerintah. Sekarang tuh yang Lampung, tahu ya? Tahu. Yang lagi rame Lampung, berani ngomong begitu, ngomong janda lah, ngomong orang udah mampus lah, ya kan? Itu kenapa anak-anak Gen Z punya keberanian? Karena nggak ada polisinya. Yang pertama nggak ada polisi. Lu ngomong sekarang ya kan ada proses. Proses itu juga yang namanya proses panjang gitu kan. Nih gitu. Jadi kayak ibaratkan ini sosmed, dalam sosmed ini anak muda, ini pemerintah disentil, kena loh, gitu. Jadi si pemerintah juga mau nonjok, nggak kena. Gitu nggak sih? Bener. Terus pinter terus si anak mudanya ini tuh kayak memanfaatkan fungsi suara. Ini kan pemerintah nih, fungsi suara. Pemerintah juga udah punya konotasi yang ya jelek gitu di mata rakyat gitu kan. Padahal ya nggak segitunya juga gitu kan. Dan si anak muda ini tuh nganggap, oh di belakang gue nih ada dekeng, nggak kenal lo, lihat nih dekeng gue gitu. Jadi ibaratnya analoginya gitu. Tapi aku punya satu prinsip sih, Coach. Walaupun aku anak muda, aku berani bersuara bukan berarti aku melupakan Pancasila. Iya. Keren. Jadi kayak yang ditinggikan tuh bukan nada suara, tapi yang diperkuat tuh kosakatanya. Sebagaimana kosakata kita itu bisa punya power gitu yang mempengaruhi orang gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu nada yang tinggi gitu. Iya. Gitu sih. Tapi bener mungkin loh, anak-anak muda, terutama anak-anak Gen Z itu berani bicara ya, komunikasinya juga cukup lugas ya. Di TikTok saya perhatikan mereka membahas sesuatu itu lancar banget dan ya mereka punya pemikiran. Jadi kenapa lancar? Karena itu datang dari pemikirannya. Salwa sendiri punya kegelisahan nggak? Punya unek-unek kegelisahan atau punya punya sesuatu yang bukan mencemaskan sih, kecemasan tapi yang bersifat unek-unek gitu. Untuk pemerintah, untuk pemerintah atau bukan untuk pemerintah, untuk anak-anak muda, gitu. Biasanya orang yang sukses, kebanyakan mereka itu membawa sebuah kegelisahan. Misalnya contohnya Elon Musk, dia itu ya gelisah, concern dengan dunia kok semakin hari semakin kacau ya, semakin banyak polusi. Jadi dia bikinlah mobil listrik ya. Dia riset tuh gimana caranya di Mars bisa ada populasinya gitu kan. Nah, kamu tuh ada nggak hal-hal seperti itu? Ada. Sebenarnya itu mewakili dari konten-konten aku yang akhir-akhir ini sering aku buat. Itu berkaitan dengan daya. Daya terutama tentang perempuan. Jadi mungkin masih banyak banget ya kita nggak tahu gitu. Mungkin kita bisa melihat wanita-wanita yang sudah bisa sukses, yang kita jadikan panutan, tapi masih banyak juga wanita tuh yang nggak punya daya sebagai perempuan gitu. Makanya sering banget aku bahas konten-konten akhir-akhir ini tentang perempuan.
kayaknya bakal dibukukan juga. Oke. OTW buku kedua tentang perempuan ini. Karena masih gini, perempuan itu kan sebenarnya memilih ya. Tapi zaman sekarang tuh kayak ada tuntutan bahwa umur sekian nikah, setelah itu punya anak. Kayak udah template banget gitu loh, Coach. Jadi menurut aku kamu udah kalau umur sekian tuh udah harus begini loh. Kalau udah ini harus begini loh, gitu ya. Kayak ada template, sedangkan laki-laki mungkin nggak ada kayak mungkin cuman mapan aja sih gitu. Iya. Tapi itu kan kayaknya sama aja ya. Iya. Beda gendernya aja, tapi mungkin aku punya keresahan untuk gimana awareness ini tuh makin diketahui banyak perempuan gitu. Oke. Itu keresahan aku. Yang membawa keresahan itu apa? Apa yang membuat kamu bisa memunculkan keresahan? Ada kejadian apa? Karena berbeda mungkin. Keperbedaan itu. Jadi kayak ketika teman-teman, aku udah gini, jadi kayak ya udah, sesama perempuan nggak harus saling menjatuhkan untuk terlihat lebih tinggi kan, sebenarnya kan sesama gender gitu kan. Makanya ada istilah pick me girl. Apa itu pick me girl? Pick me itu kan kayak pilih aku. Iya, jadi kayak pengen tinggi sendiri gitu. Padahal kan sama-sama perempuan begitu ya? Iya, ada. Cowok ada, laki-laki. Cowok ada nggak? Hah? Ada juga. Seriusan. Pick me. Iya, pengen terlihat lebih maskulin, pengen kelihatan. Makanya muncul flexing gitu ya. Tapi Ya. kalau perempuan anak muda begitu ya? Cewek-cewek begitu ya? Iya, ada. Oke. Ada keinginan untuk kelihatan menonjol begitu. Iya. Oke. Tapi pick me girl itu yang namanya pick me girl. Jadi kayak konotasinya lebih untuk mengesankan laki-laki. Jadi gimana caranya supaya laki-laki tuh ini sih wanita yang ideal, idaman. Nah, itu yang aku paling benci itu kata-kata idaman. Seolah-olah dengan adanya kata idaman ini semakin beriringnya zaman ya. Jadi kayak ada standar. Itu sih. Harusnya nggak boleh ya? Iya, idaman kan punya definisi tersendiri. Betul. Karena miskonsepsi yang udah kayak mungkin overuse di masyarakat. Jadi, ini loh ideal tadi. Iya. Ini loh yang ideal, ini loh yang idaman. Tapi ya, itu adalah salah satu propaganda. Sebenarnya dari zaman ke zaman itu beda-beda loh. Konsep cantik wanita. Konsep cantik wanita di Afrika itu gendut. Jadi kalau kurus itu mereka jelek dibilangnya. Jadi harus gemuk. Jadi wanita itu mau nikah, mau apa supaya dapat jodoh, mereka dikasih makan yang banyak sampai benar-benar gemuk. Jadi kalau gemuk itu dianggapnya cantik. Tetapi ada satu industri fashion yang mendefinisikan wanita cantik itu kurus. Betul nggak ya? Jadi kalau wanita nggak kurus berarti jelek. Nah, yang kamu mau bawa adalah satu identitas yang membuat wanita itu ya jangan sampai di kotak-kotakin atau jangan sampai di program lah ya. Kenapa harus begitu? Kenapa wanita harus punya self confidence seperti itu? Agar wanita tidak dianggap apa sih kalau melawan itu? Melawan? Ya, agar wanita tidak dianggap melawan ketika memilih. Oke. Kan kalau wanita memilih memang masih ada sekarang. Kan udah emansipasi. Gimana ya? Kayak belum bisa lepas. Masih belum bisa lepas ya? Masih belum bisa lepas. Mungkin orang tua kita juga masih ada tuh ya membawa apa namanya persepsi itu, program dari zaman masa lalu. Kamu usia udah berapa? Udah 25, udah waktunya nikah. Kapan nikah gitu kan ya? Atau kalau pas lebaran, kapan nikah? Yang udah nikah kapan punya anak? Yang udah punya anak kok cuma satu? Udah punya anak 2. Udah punya anak 2, anak sekolah di mana? Ya kan? Udah sekolah di mana? Kenapa nggak di situ? Pinter nggak? Ya kan? Kok tingginya cuma segini? Itu ada loh orang yang tingginya cuma segini. Umur berapa? 8 tahun. Kok tingginya sama dengan yang anak 6 tahun? Nah, itu membanding-bandingkan. Mungkin pembanding-pembandingan itu yang kamu rasa sangat meresahkan ya. Sudah saatnya masyarakat Indonesia mengupgrade pertanyaan. Mengupgrade pertanyaan.
Mungkin nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Dia Karena kan sebenarnya banyak ya hal yang bisa didiskusikan gitu. benar. Sehingga saling nyaman gitu. Iya dong, mestinya cerita gimana caranya kamu bisa jadi presenter, ya kan? Iya, Gimana sih caranya membawa berita? Gimana sih caranya supaya kamu pekerjaannya apa? Oh sekarang saya TikToker. Gimana sih caranya supaya sukses di TikTok kan gitu ya? ya itu bisa, Iya. tapi di beberapa lingkungan saja gitu. Ada juga mungkin beberapa orang yang muak gitu untuk Masa? ada kayak aduh orang ini motivasi terus, orang ini gini terus. Jadi kayak kita tuh manusia tuh bukan dituntut sih, kayak kita harus bisa jadi bunglon. Kita Oke. bisa menempatkan diri bukan untuk disukai ya, tapi at least kita tidak dibenci gitu. Oh, oke. Bukan untuk disukai tapi at least agar least tidak tidak- dibenci. Karena kan hidup Itu kan kamu untuk cocok. berkawan ya. Cocok jadi politikus itu. Gue relate ya. Cocok. Cocok. Apa? PDIP Nasdem atau Berkoalisi. Oke, cobaan ya, teman-teman, ini stylenya udah gaya-gaya Nurul Arifin nih kalau lagi ngomong. Aku ngefans parah sama Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab. Ya, udah pernah ketemu, udah pernah ditandatanganin juga buku aku gitu. Iya. Tapi dia nggak mau jadi politik, nggak mau masuk politik sih. Dia mah benar-benar full jurnalis ya. Ya, Nggak tahu deh. keren sih kedepannya. dia. Apa yang kamu suka dari Najwa? Itu yang pertama tadi, dia tuh punya suara. Independen ya, very Ya independent oke, ya itu orangnya ya. mungkin standar lah ya. Standar Kayak ya. ibaratnya itu hal-hal yang ada pada diri dia. Tapi ada sesuatu yang lain yang aku suka dari diri dia itu adalah ketika dia bisa menyampaikan sesuatu itu, kalau kata dosen aku ini harus estetikanya harus diganti gitu. Jadi kayak mungkin analoginya banyak orang yang buat skripsi tapi ya udah oke, bahasanya begitu. Nah, si Najwa Shihab ini tuh kayak bisa mengganti kata A tuh jadi Z, tapi artinya tuh A. Oh. Itu sih, makanya aku terinspirasi banget. Oh ternyata untuk bersuara punya power itu bukan menaikkan nada suara gitu, tapi menguatkan kosakata tadi. Iya. Makanya aku seneng belajar tentang bahasa, kayak bahasa apa yang baru ya gitu. Kenapa anak Gen Z memperhatikan mental health? Tujuannya sih bahagia. Terasa nggak sih? Satu, ya terasa. Zaman saya nggak ada tuh bicara soal mental health, ya kan? Anak-anak milenial juga nggak ada tuh bahas, wah mental health. Kenapa Gen Z itu sangat aware dengan mental health? Pertama, ya tujuannya bahagia tadi. Oke. Udah mengerti, oh hidup harus bahagia. Kebanyakan motivasi hidup itu harus bahagia. Betul. Jadi oke, hidup tuh harus bahagia gitu, bahagia tujuannya. Karena definisi dari kesuksesan mental health kan bahagia. Ketika kita bahagia, orang bilang oh ini pasti sehat. Oke. Mental health bagus gitu. Tapi kan mental health tuh abstrak, nggak bisa didefinisikan dengan satu kata saja gitu kan. Terus yang kedua, sudah punya self priority. Mungkin dulu masih jadi anak mama udah ngikut itu tadi, balik lagi tadi, belum banyak pilihan, belum open minded untuk bahwa kita tuh bisa memilih gitu sebagai anak, masih ngikut orang tuanya gitu kan. Tapi semakin hari aku gini loh, aku punya pegangan hidup sendiri, aku punya prinsip, aku harus membangun hidup aku sendiri gitu. Sudah bisa membangun jalan gitu. Jadi kalau concern dengan mental health, seberapa besar kemampuan untuk menghandle stres Siapa nih aku? Gen Z Gen Z. pada umumnya? Jadi mereka itu stres tolerannya tinggi atau rendah? Kalau perhatian terhadap mental health, karena gini, kadang-kadang kita bekerja, bisa jadi hanya orang-orang yang memiliki mindfulness yang tinggi yang bisa mengartikan bahwa kerja keras itu membahagiakan. Atau mungkin kita dimarahin bos gitu kan, dimarahin atasan, dimaki-maki, diomelin. Hanya yang mindfulness-nya tinggi yang bilang bahwa oh ya ini hanya sementara dan ini akan lewat gitu kan. Ini hanya awan. Lihat atasannya marah-marah gitu, ini hanya awan, nanti akan lewat. Besok muncul lagi gitu.
Awannya makin hitam. Awannya makin hitam. Tapi hanya orang yang bisa mengartikan itu dengan baik sehingga dia bisa bertahan. Tapi kalau orang yang sensitif dengan mental health, dia akan melihat bahwa wah ini mengganggu mental health saya. Ya. Padahal kadang-kadang kita harus melewati fase-fase problem tadi. 90% keadaan kehidupan kita kan ada problem. Nah, apakah Gen Z itu stres tolerannya rendah atau sebetulnya mereka bisa stres toleran yang tinggi lalu punya strategi untuk menghadapi stres toleran itu? Kalau menurut aku Gen Z kayaknya faktor yang paling bisa mempengaruhi dia bisa ngehandle stres atau enggak, tinggi atau rendah, tingkat dia ngehandle stres itu adalah lingkungan. Itu pengaruh, ibarat gini coach, kayak air ya. Kita nih air bersih gitu. Kita mungkin berendap di air yang kotor. Kita mungkin bersih gitu, tapi kayak ya pinggiran kita tetap kena kan. Ibaratnya gak ada hal pelindung untuk kelindungin kita dari air kotor ini gitu. Jadi lingkungan. Kita nggak bisa bilang oh Gen Z rendah, nggak bisa ngehandle stres atau mungkin bisa banget ngehandle stres, enggak, tapi balik lagi lingkungan. Beda kota, beda tempat aja, kayak beda lorong aja, mungkin beda lorong rumah udah beda lagi gitu kan. Beda lagi ya. Jadi ini sesuatu yang belum bisa mungkin kalau diisi kuesioner gitu ya. Dengan siapa dia bergaul gitu. Pergaulannya, kalau pergaulannya dengan orang-orang yang mungkin agresif, memang kayak pindah Jakarta, Palembang ke Jakarta, mungkin awalnya stres dulu, tapi lama-lama udah kebiasaan. Ya udah deh, ini kita sudah terbiasa cepat gitu ya. Jadi semacam investor kan ada kayak pemula, moderat, agresif gitu. Nah, itu semacam itu. Jadi bisa jadi dia hari ini punya cara menghadapi stres yang rendah, tapi ketika dia aku harus berjuang gitu kan. Naik lagi nih jadi moderat. Naik lagi kayak investor gitu. Iya. Keren. Salwa, kamu sekarang apa bisnis? Iya, bisnis. Bisnisnya apa? Kayak tempat makan gitu. Tempat makan. Oh iya, di mana? Di Palembang. Di Palembang. Apa namanya? Tashi Palembang. Tashi Palembang. Apa isinya? Apa menunya? Dia lebih ke makanan Indonesia kayak nasi goreng. Kita tuh ngambil konsep orang pagi-pagi datang sini bisa duduk makan, makan siang juga bisa gitu. Kalau mau makan malam yang Indonesia juga bisa gitu. Jadi makan pagi, siang, malam gitu. Bukan khas Palembang, pempek gitu ada dong? Ada, pempek ada. Pempek itu selalu ada kalau di Palembang, coach. Iya, sarapan aja pempek ya orang Palembang ya. Ada. Cukonya diminum lagi. Iya, pedes. Serem. Biar kuat menghadapi realita. Iya, benar. Itu asam lambung udah. Perutnya kuat-kuat ya. Iya. Jadi itu Tashi bisa makan pagi, siang, malam gitu. Jadi aku brandingnya memang pokoknya setiap hari kita tuh buka harus ya branding di situ lah, branding makan pagi, siang, malam gitu. Makanan Indonesia, tapi lebih ke makanan Indonesia semua. Selain itu ada planning bikin apa? Bikin media atau mau? Kayaknya sekarang tuh lebih ke online ya. Online. Pembeli tuh benar-benar online. Kalau misalkan kayak buka tempat usaha yang ada fisiknya ini tuh kita target pasar kan. Target pasar kita gimana ngelihat tempat itu strategis atau enggak gitu. Tapi kalau di online kan analisisnya bisa secara online gitu kan. Secara aku orang yang online, jadi mungkin itu sih. Pengen tuh bisnis online, walaupun aku udah pernah tapi kayak masih belum nemu flow gitu. Karena sudah terlalu banyak kompetitor juga, jadi makin susah dianalisis kan. Keren. Nah, jadi kedepannya 10 tahun lagi Salwa planningnya apa? Bagaimana kamu bisa Salwa lihat diri Salwa 10 tahun lagi tuh bakal kayak apa sih? Sudah ada. Apa tuh? Tapi kalau prinsip aku, planning itu nggak boleh dikasih tau ke orang. Gaji, kehidupan pribadi, planning. Enggak, ini namanya visi, bukan planning. Kalau planning nggak usah. Tapi visi, gimana kamu melihat diri kamu tuh 10 tahun ke depan tuh bakal seperti apa sih? Bakal jadi apa sih? Kayak mungkin gambaran aja ya. Gambaran. Mungkin udah bisa bener-bener handle community sih. Community. Wanita-wanita ya? Iya, itu gambaran sedikitnya gitu.
Oke, keren. So thank you so much. Hari ini, wah, kita ngobrol seru banget ya. Banyak insight. Gak kerasa ya? Gak kerasa, banyak insight, banyak ide. Berarti kita harus sering-sering ngundang anak muda, Afifah, ya. Yang nanti setelah ini segmennya anak muda kayak semua. begini nih, lucu nih. Tapi seru. Thank you so much. Thank you banget dan insightful banget. Idenya keren, rumus-rumusnya juga keren-keren. Semoga tambah sukses dengan Amin. bisnis dan karir yang keren ini. Amin. Ya. Thank you teman-teman. Thank you coach, thank you. You are the best. Salam pencerahan. Apa pembelajarannya, tulis komen di bawah ini. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.